Maka kewajiban kita mensyukuri nikmat. Dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghitung-hitung nikmat. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah, yakinlah kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Para jamaah, saya mau bertanya, mungkin di antara hadirin ada yang profesinya sebagai tenaga medis kedokteran, ada yang dokter. Berapa sekarang biaya rumah sakit seharinya para jamaah? Seandainya nikmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan saja, biaya rumah sakit yang harus kita keluarkan berapa para jemaah? Belum kalau kita diberi ujian sakit yang berat, berapa lagi yang kita keluarkan para jemaah? Maka dari itu kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu di masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang ingin membalas nikmat Allah dengan beribadah sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Setelah dia beribadah 500 tahun, dia merasa bahwa ibadahnya ini sudah cukup untuk mengganti nikmat-nikmat Allah. Berapa tahun para jemaah? Gang 100 tahun. 500 tahun lamanya ibadahnya. Setelah dihitung, ibadah tersebut hanya mampu mengganti 1 biji nikmat mata dari mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bagaimana dengan nikmat mata yang satunya? Bagaimana dengan nikmat hidung, telinga, mulut, hati, anggota badan dan nikmat-nikmat yang lainnya? Tentu tidak ada seorang pun yang sanggup menghitung-hitungnya. Maka Allah tidak membebani kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Kita dibebani hanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Al-Mu'minun, sebuah masjid rumah di antara rumah-rumah Allah ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga amal soleh kita ini di pagi hari ini kelak akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengumuman yang sudah disebarkan, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini membahas tentang sebab-sebab masuk surga. Dan saya hanya membacakan sebuah kitab para jemaah yang berjudul Asbabu Dukhulil Jannah, sebab-sebab masuk surga. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini, kita semakin faham dan semakin bersemangat untuk beramal soleh. Jika ada yang bertanya kepada saya, bukankah semua amal soleh itu merupakan sebab masuk surga? Maka jawabannya, ya, benar. Semua amal soleh itu merupakan sebab masuk surga. Tapi jika amal soleh itu disebutkan di dalamnya, ditegaskan di dalamnya bahwa Allah akan memasukkan orang yang beramal dengan amalan itu ke dalam surga, ini semakin memotivasi kita untuk beramal dengan amalan tersebut. Saya berikan analogi contoh. Pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berikan contoh. Ada seorang pemuda datang ke sebuah perusahaan dengan membawa syarat-syarat diterimanya dia sebagai seorang pegawai atau karyawan. Semua syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Kemudian setelah tes wawancara disampaikan kepadanya, kamu diterima di perusahaan ini, dan insya Allah ini yang mengetesnya itu ngerti agama. Dia bilang insya Allah Anda akan mendapatkan mukafaah atau gaji rotib bulanan. Kira-kira bahagia apa tidak orang ini? Bahagia. Tapi tidak sebahagia dan tidak sesemangat jika disebutkan gajinya. Saya ini disebutkan Anda diterima di perusahaan ini dengan gaji 25 juta per bulan. Kira-kira bagaimana para jemaah? Mana yang lebih bahagia? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Apabila sebuah amalan disebutkan bahwa amalan itu merupakan sebab masuk surga, semakin membuat kita bahagia dan bersemangat untuk beramal. Inilah tujuannya kenapa kita kaji kitab ini. Langsung kita masuk pada pembukaan atau mukadimahnya para jemaah. Penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini termasuk kebiasaan para ulama dan orang-orang penulis kitab. Mereka para penulis kitab apabila memulai kitabnya menuliskan al-basmalah di awal penulisan kitabnya. Dan Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah atau dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahman yang maha pemurah, dan boleh diartikan yang maha pengasih. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Al-Muqaddimatu pendahuluan. Alhamdulillahi wahdah, segala puji hanya milik Allah semata. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulnya Allah, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man walah, dan kepada siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan kitab setelah dituliskan al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kebiasaannya penulis memulai dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Karena memang seorang bisa menyusun kitab itu semuanya berkat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan fal muslimu, maka seorang muslim ma'murun diperintahkan oleh Allah taala bi an yas'alallaha fid dunya wal akhirati hasanah, agar dia memohon meminta kepada Allah taala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi seorang muslim itu disuruh, diperintahkan oleh Allah taala untuk selalu, dan hendaknya kita tidak bosan-bosan para jemaah memohon kebaikan di dunia dan mohon kebaikan di akhirat. Kalau boleh saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat dan tidak menyinggung siapapun. Ada kadang-kadang sebagian kaum muslimin dan terkadang sudah rajin berjamaah di masjid, dan kadang pula zikir dan doanya lama, tapi dia masih mengeluh. Terkadang dia mengatakan kata-kata tidak pantas dikatakan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, saya sudah lama berdoa, kenapa Allah tidak mengijabahi doa saya? Ucapan ini terlarang menurut syariat agama kita para jemaah. Ini menunjukkan dia kurang ikhlas dalam berdoa. Seandainya dia ikhlas berdoa, di dalam doa itu bukan hanya berisi pengharapan para jemaah, apalagi pengharapannya hanya pengharapan kebaikan di dunia. Saya mau bertanya, kebaikan di dunia itu berapa lama bertahan? Istri yang cantik berapa lama Pak bertahan? 50 tahun masih cantik? Coba saya mau tanya, 60 tahun masih cantik? Kalau misalnya ada dua orang cantik, yang satu 60 tahun, yang satu masih 19 tahun, Bapak milih yang mana? Pinter sampean. Baik. Bertahannya kecantikan, ketampanan tidak bertahan lama. Kendaraan para jemaah. Tahun 2021 panjenengan beli mobil Alphard terbaru 2021, saya tidak tahu bentuknya seperti apa sekarang. Harganya berapa, Pak? Hampir mendekati 1 M. Kurang lebih. Baik. Panjenengan beli hari ini, 10 tahun yang akan datang sudah dianggap bekas atau belum? Sudah dianggap bekas para jemaah. Itulah kebaikan di dunia. Itulah kebaikan di dunia. Kalau di dalam pengharapan doa-doa kita yang hanya kita harapkan kebaikan di dunia, maka seorang terkadang tidak bisa istiqomah dalam berdoa. Tetapi ketika dia berdoa, dia faham, saya sedang beribadah kepada Allah. Allah yang memerintahkan kepadaku memperbanyak doa,
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersemangat. Karena setiap kata-kata yang dia munajatkan kepada Allah itu ada pahalanya, para jemaah. Diberi pahala ajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita bermunajat kepada Allah, pahala kita semakin banyak. Tidaklah usahlah kita menunggu-nunggu, para jemaah. Cukup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh doa itu dijamin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi, aku akan ijabahi dan kabulkan doa-doa kalian." Hanya saja manusia terkadang lupa atau belum tahu bahwa bentuk-bentuk ijabah dari Allah itu tidak mesti sebagaimana yang dia panjatkan. Seorang pemuda, dia ingin beli motor baru, dia berdoa terus sepanjang hari, dan dia sudah berupaya untuk bekerja, mencari nafkah, mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki Allah, ternyata tidak kunjung diberi oleh Allah mampu membeli motor baru. Tapi dia dimudahkan untuk segera menikah. Itu mungkin diantara pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu terkadang dikabulkan sesuai dengan permintaannya, terkadang dikabulkan dalam bentuk yang lain. Sepanjang yang Allah lihat, Allah kehendaki untuk kita. Yang ketiga, terkadang doa itu oleh Allah dipergunakan untuk menghindarkan kita dari segala mara bahaya, dari bencana dan musibah. Dan terkadang doa itu ditunda pengkabulannya, mungkin ditunda di dunia ini, tidak diberikan di waktu yang dekat, tapi diberikan berapa tahun ke depan. Bahkan terkadang doa-doa itu ditunda sampai kita meninggal dunia, diberikan di akhirat. Sehingga seorang yang berdoa itu tidak ada ruginya. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati", sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang mereka sombong dari beribadah, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kalau seorang tidak mau berdoa. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memohon kepada Allah. Kama qala ta'ala fi kitabil azizi, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia. Allah berfirman, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Wahai Rabb kami, wahai sesembahan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Doa ini mungkin di antara kita tidak asing lagi disebut doa apa? Sapu jagat. Karena doa ini yashmal jami'a al-mas'ulat, mencakup semua permohonan hamba, wal matlubat, dan semua yang diinginkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya sakit dan kita belum hafal doa mohon kesembuhan, atau kita belum tahu doa mohon kesembuhan, atau kita lupa, baca doa ini para jemaah. Tapi niatkan dalam hati untuk meminta kesembuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Karena kesembuhan itu adalah kebaikan di dunia. Adalah kebaikan di mana? Di dunia. Nanti akan dijelaskan di kitab ini para jemaah. Baik. Wal hasanatu fid dunya katsiratun, dan kebaikan di dunia itu banyak macamnya. La tuhsa, tidak terhitung, wala tu'ad, dan tidak terbilang. Minha, di antara kebaikan dunia adalah az-zawjatus salihah, istri yang salihah, yang baik. Itu adalah kebaikan di mana? Di dunia. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di Facebook para jemaah, ada seorang bapak yang masih muda, beliau menghabarkan bahwa istrinya meninggal dunia. Meninggal dunia para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala bersama janin yang masih 5 bulan dalam kandungannya. Dan yang saya ternyuh di situ, dan banyak yang memberikan komentar tidak mampu menahan air matanya. Beliau ridho dengan wafatnya istrinya, dan beliau mengatakan,
bahwa istriku adalah wanita terbaik yang pernah aku temui. Kalau ada seorang wanita meninggal diridhoi oleh suaminya demikian ini para jemaah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu, carilah ridho Allah, setelah itu carilah ridhonya suami. Fa insyaallah ibu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan amalan bagi kaum wanita yang mudah untuk diamalkan para jemaah. Baik. Jadi kebaikan di dunia itu banyak, diantaranya adalah istri yang salihah. Sebaliknya bagi wanita diberi suami yang saleh. Suami yang saleh itu sholatnya di masjid. Kalau suami salihah itu sholatnya di rumah. Gitu Bu. Suami yang saleh itu sholatnya di masjid. Kalau suami salihah sholatnya di rumah. Mohon maaf ini. Agak sedikit menyindir ini. Karena banyak sekali bapak-bapak yang salihah. Kalau sakit atau sudah sepuh tidak mengapa. Masih sehat, masjidnya dekat, tapi tidak pergi ke masjid, ini suami yang salihah berarti ya. Baik, karena sholat di rumah ini sholatnya kaum wanita. Kemudian wadzurriyah, kebaikan di dunia bisa berupa anak keturunan. Ai al-aulad, yang dimaksud adalah anak-anak as-salihun, yang mereka saleh, was-salihat, dan mereka salihah. Wal ahfadu wal asbadu, cucu-cucu, ini juga kebaikan di dunia. Wal kasbul halalu, mata pencaharian yang halal, ini juga kebaikan di dunia. Jadi kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, diantara kita mohon supaya diberi mata pencaharian yang pekerjaan yang halal, yang hasilnya halal. Wal malu, harta, ini juga kebaikan di dunia. Dan harta itu bisa berupa rumah, bisa berupa toko, bisa berupa kebun, bisa berupa villa, bisa berupa kendaraan, dan lain sebagainya. Ini harta berjemaah. Kemudian wal ashabus sholaha, dan juga sahabat-sahabat yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu punya sahabat-sahabat, teman-teman yang baik, ini adalah kebaikan di dunia. Dan insya Allah kita akan dapatkan itu di masjid. Ya berjemaah. Kalau di pasar bisa dapat, susah. Ini ada santri saya, baru kurang lebih 1 menit HP-nya dilihat, sudah dicopet orang di pasar. Ini beliau yang imami tadi, Mas Wildan, Masya Allah. Mudah-mudahan diganti ya Mas ya, insya Allah. Diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan beliau, masih SMA ini. Antum kelas 2 atau kelas 3? Naik kelas 3 ini, Masya Allah. Ini santri sekolahnya di SMA umum tapi belajar di pesantren, Masya Allah. Jadi 2 kali belajar berjemaah. Gak apa-apa, bercapek-capek dahulu, bersenang-senang kemudian, insya Allah Ta'ala. Baik. Promosi biar diambil menantu berjemaah. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang baik bisa kita temui dengan mudah di masjid berjemaah. Kalau di tempat yang lain susah kita temui, ada memang, tapi susah. Kalau di masjid, fa insya Allah sahabat-sahabat yang baik. Tapi tetap harus hati-hati para jemaah. Sebab di beberapa masjid menaruh barang di belakang kita ketika sholat, alhamdulillah barangnya hilang. Namanya kucing diberi pindang, kira-kira kucingnya pergi atau diambil para jemaah? Diambil. Maka tawakal itu bukan meletakkan barang di belakang kita ketika sholat, diletakkan di depan kita pas. Itu namanya tawakal. Sama dengan sebagian jamaah, kalau pergi ke masjid motornya itu ada yang kuncinya dicentelkan. Dicentelkan apa? Tetap menggantung di tempatnya. Ada yang kuncinya diambil tapi tidak ditenggok. Ini belum tawakal. Rasul mengatakan, ikilha, ikat untamu. Jadi bukan hanya sekedar ditaruh, tapi disuruh mengikat. Itu bentuk tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian was-sihhatu, kesehatan itu juga kebaikan di dunia. Wal afiyatu, keselamatan itu juga kebaikan di dunia. Semalam para jemaah saya terlambat, kasihan Pak Wildan menunggu saya. Saya berangkat dari Kediri 7:30. Saya harusnya sampai di sini normalnya jam 10 kurang lebih. Tapi sampai di sini 11 lebih. Kenapa para jemaah?
sekiranya di Ngantang, kurang lebih di Ngantang, sehabis makan malam, tiba-tiba kendaraan tidak bisa mengisi dinamo itu, ampernya tidak bisa terisi. Dan ada 2 tanda yang nyala, tanda solar, tanda bensin dengan tanda baterai. Saya kira adalah akinya, ternyata akinya tidak apa-apa. Subhanallah para jemaah, kita tidak ada yang ngerti mesin kendaraan. Semua ngertinya kitab. Maksud dibaca di kitab. Semua ngertinya kitab. Tidak ada yang ngerti mesin. Tapi kita tahu bahwa Allah Maha Penolong. Ada yang membaca Quran, saya dengar lirih-lirih. Saya hanya melafadzkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah itu para jemaah. Alhamdulillah nyala lagi sendiri. Benar. Keajaiban seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu berkali-kali setiap saya mau ngaji, terkadang kipasnya radiator mati, temperaturnya langsung naik ke atas. Terpaksa harus berhenti. Dan tidak ada yang bisa ngotak-ngatik. Dan ketika itu hujan turun dengan deras, jamaah sudah nunggu. Kalau kita terlambat seperempat jam saja sudah terlambat. Sudah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keselamatan para jemaah. Wal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu juga kebaikan di dunia. Panjenengan mau hadir duduk sebentar mengkaji ilmu seperti ini, paling kita nanti sampai jam berapa para jemaah? 9 ya insyaallah ya. Tidak lama insyaallah. 9. Empanya tertawanya enggak enak empanya ini. Empane gujune gak pau enak. Jam 9 insyaallah kita selesaikan. Kitabnya loh segini loh para jemaah. Jam 9 belum tentu selesai ini para jemaah. Insyaallah. Taib. Perjanjiannya tidak boleh lihat jam. Kalau ada jamaah lihat jam, saya tidak selesai. Taib. Wal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu juga kebaikan di dunia. Orang terkadang itu terlalu pragmatis atau apa ya? Jadi kebaikan itu harus duit. Ini keliru para jemaah. Kadang duit itu tidak baik lah. Betapa banyak orang duitnya banyak tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Betapa banyak juga rezekinya sedikit tapi dia cukup. Betul apa betul para jemaah? Sangat banyak di masyarakat kita. Gajinya lebih besar daripada gaji suami ibu. Tapi ternyata keluhannya istrinya sepanjang hari. Setiap ketemu di PKK mengeluh, di masjid mengeluh. Gajinya lebih besar. Gaji suami kita, panjenengan ibu-ibu lebih kecil. Tapi alhamdulillah cukup, bahkan sisa bisa menabung. Karena kebaikan itu bukan terbatas sama harta. Kemudian kebaikan yang lain, wal maskan, tempat tinggal. Panjenengan kalau sudah nyaman tinggal di suatu daerah, nggak usah pindah-pindah para jemaah. Karena para ulama dahulu di zaman para as-salafus saleh, mereka itu apabila mau mendirikan rumah dilihat dulu tetangganya. Sehingga muncul kaidah di antara mereka para ulama, bukan hadis ini ya. Al-jaru qabla dar. Pilihlah tetangga sebelum bangun rumah. Sebelum engkau bangun rumah, beli rumah, mendirikan rumah, pilih tetangga lebih dahulu. Maka yang sudah dekat dengan masjid, tetangganya baik, sudah nggak usah pindah-pindah, kecuali terpaksa karena tugas atau karena apa. Taib, tempat tinggal itu kebaikan di dunia. Wal markab, kendaraan juga demikian. Walaupun kendaraan kita lama, kalau sudah pena, tidak usah bernafsu mengganti dengan kendaraan yang baru. Banyak ini kejadian, ganti yang baru itu bukan hanya sekali, bolak-balik ke bengkel. Padahal yang lama ini awet. Termasuk istri para jemaah. Yang lama sudah alhamdulillah sehat, gati itu apa bahasa Indonesianya gati itu? Setia. Sudah nggak usah aneh-aneh para bapak nggih. Oh, pasti saya didukung ibu-ibu ini mesti. Iya, didukung. Nggak usah aneh-aneh. Kalau aneh-aneh gagal dua-duanya. Ternyata yang kedua hanya matre, yang pertama akhirnya pisah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua tidak dapat kebahagiaan, yang pertama juga tidak dapat kebahagiaan. Ini bukan berarti kita tidak boleh menikah lagi. Bukan berarti tidak boleh ya. Ini hanya nasihat. Kalau sudah yang lama bagus, pertahankan.
Karena itu kebaikan. Tadi sudah disebutkan di muka. Kebaikan di dunia di antaranya adalah istri yang solihat. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Wa ammal hasanatu fil akhirati. Adapun kebaikan di akhirat, hiya nikmatul qabri. Bisa berwujud nikmat kubur. Itu kebaikan di akhirat. Karena alam kubur adalah alam akhirat. Bahkan alam kubur adalah pijakan pertama alam akhirat. Kemudian yang kedua, wa wurudu haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan untuk mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana telaganya Nabi ini lebar dan panjangnya 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dibandingkan madu, dan siapa yang meminumnya sekalipun seteguk tidak akan kehausan selama-lamanya. Itu kebaikan di mana para jemaah? Di akhirat. Kemudian wasyurbu min ma'ihi, dan minum dari air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang pernah dengar air telaganya Nabi ini sumbernya dari mana? Dari surga Firdaus, dari sungai nahar yang namanya Al-Kautsar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan karunia kepadamu berupa Al-Kautsar. Para ulama menjelaskan Al-Kautsar yang pertama kebaikan yang banyak. Al-Kautsar yang kedua telaga yang asalnya airnya berasal dari sumber air di Al-Kautsar, sungai yang ada di Jannatul Firdaus, surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hisabun yasirun. Yang ketiga, di antara kebaikan akhirat adalah hisab yang mudah. Jadi kalau panjenengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian wa fil akhirati hasanah, di situ minta apa? Di antaranya hisab yang mudah, perhitungan amal yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu para jemaah? Hisab yang mudah itu adalah seorang diperlihatkan amalnya kemudian diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hisab yang mudah. Ditunjukkan amal solehnya, ditunjukkan amal buruknya, dan amal buruknya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hisab yang mudah. Namun di akhirat ada pahala yang lebih besar dibandingkan hisab yang mudah, adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab dan adab. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Amin ya rabbal alamin. Atau duhulul jannati, masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab, tanpa dihitung amal kita, wala adab, dan tanpa adab. Yang kelima, wa uburu jahannama bis salamati, melintasi neraka jahanam dengan selamat. Semua orang baik yang menjadi penduduk neraka ahlun nar, naudzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiyah, maupun yang menjadi ahlul jannah, penduduk surga, itu semuanya akan melintasi sirat. Yang sirat ini dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi bawahnya di jahanam para jemaah. Yang selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak selamat, ada yang menetap abadi di dalam api neraka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan ada yang di neraka selama apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian dientaskan dari siksa api neraka. Kemudian yang ketujuh, wadukhulul jannati, dan masuknya surga birahmatillahi azza wa jalla, dengan rahmatnya Allah azza wa jalla. Fajama'tu ba'dal a'mali salihah, penulis mengatakan maka aku mengumpulkan sebagian amal-amal yang saleh, hunna, yang kesemuanya merupakan asbabu dukhulil jannati, sebab-sebab masuk surga. Wa sammaitu hadzal kutaiba, dan aku namakan kitab kecil ini asbaba dukhulil jannati, sebab-sebab masuk surga. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah aku memohon dan meminta, an yanfa'a bihil muslimin, agar kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Amin. Wa sallallahu wasallam ala qaidil muslimin, semoga salawat dan salam dicurahkan kepada pemimpin kaum muslimin, Nabiyillah Muhammadin, Nabi Allah Muhammad, wa ala alihi tahirin, dan kepada keluarganya yang suci, wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya, wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat.
Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama para jemaah. Asbabu dukhulil jannati, sebab-sebab masuk surga. Minha diantaranya adalah al-awalu, sebab pertama. Sebab masuk surga yang pertama adalah talabul ilmi syar'i liwajhillahi, menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu agama, menimba ilmu agama liwajhillahi, yang niatnya karena mencari wajahnya Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mencari ilmu agama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah amalannya ini merupakan sebab yang memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan dengan kesimpulannya seperti ini. Thalabul ilmi thariqul jannah. Mencari ilmu itu jalan menuju surga. Thalabul ilmi thariqul jannah. Mencari ilmu itu jalan menuju surga. Karena amal-amal yang bisa membawa kita ke surga semuanya hanya bisa diketahui kalau kita duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu para jemaah. Maka bersyukurlah kepada Allah para bapak dan para ibu yang usianya sudah di atas 60 tapi masih diberi kemudahan untuk mencari ilmu ini. Bersyukur para jemaah, benar. Belum tentu loh yang muda-muda ini terus istiqomah, termasuk yang berbicara ini. Loh banyak ustadz itu pensiun jadi ustadz Pak, nggak bisa bertahan. Wah ngene jadi ustadz, gak sugih-sugih, wis tak bisnis saya. Loh banyak para jemaah. Boleh ustadz bisnis, tapi jangan sampai pensiun dari berdakwah, mengajarkan agama. Jangan sampai para jemaah. Apalagi iming-iming dunia, ya Allah. Dan saya punya beberapa teman lulusan luar negeri, lulusan Saudi Arabia, menyibukkan dirinya dengan bisnis, melupakan ilmunya, tidak mengajar. Sayang sekali ilmunya. Dia pelajari bertahun-tahun, sejak di Indonesia sampai di luar negeri, kemudian berbisnis. Ini nasihat para jemaah. Bukan celaan ini, nasihat ini. Maka bersyukurlah kepada Allah bapak-bapak, sekalipun panjenengan masih dinas, masih kerja, masih berdagang, panjenengan dimudahkan untuk mencari ilmu ini, bersyukurlah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pensiun, jangan sampai kita malas mencari ilmu. Dan bersyukurlah yang bisa mencari ilmu. Terus bersyukur para jemaah. Karena tidak mudah loh mencari ilmu begini, para jemaah. Kadang saya sendiri menganggap itu lucu. Ada orang mengatakan begini, wah saya sudah dengar kalau mencari ilmu agama itu jalan menuju surga. Akhirnya dia tidak mau lagi datang taklim. Kenapa? Pembahasannya tetap takwa, sabar, tawakal, gitu ya para jemaah. Saya katakan demikian. Mobil itu kalau tidak diservis, cepat atau lambat, mogok apa tidak para jemaah? Berhenti di tengah jalan. Rohani kita kalau tidak disirami dengan siraman-siraman rohani berupa ilmu agama, cepat akan lambat rohani akan menjadi apa? Gersang. Kalau sudah gersang, sholat menjadi malas. Bahkan meninggalkan sholat, bukan hanya malas, meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka siraman rohani itu adalah thalabul ilmi. Ini air mineral adalah gizi untuk badan kita, jasmani kita. Sebentar lagi kok ada kelutak-kelutak di belakang itu apa? Empanya ada kelutak-kelutak ya. Saya sejak tadi malam mules ya perut. Ada kelutak-kelutak nih. Itu adalah santapan untuk apa? Jasmani kita. Padahal manusia itu tidak mungkin lepas dari dua, jasmani dan rohani. Rohani akan hidup terus dan sehat apabila disirami dengan siraman-siraman rohani, yaitu apa? Thalabul ilmi, ilmu agama yang kita cari. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. An Abi Darda'i radhiyallahu an, dari Abu Darda. Abu Darda namanya Uwaimir namanya. Banyak yang tidak tahu kaum muslimin nama-nama sahabat Nabi. Abu Darda itu kunya, bapaknya Ad-Darda. Sebenarnya di Jawa juga biasa orang mengatakan bapaknya si fulan, biasa kan? Berarti itu kunya. Hanya saja diucapkan dengan bahasa Jawa atau Indonesia. Abu Fulan, bapaknya si Fulan. Abu Ahmad, bapaknya Ahmad. Ummu Ahmad, ibunya Ahmad. Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Ummu Abdullah, ibundanya Abdullah. Dan Abu Darda namanya siapa tadi? Uwaimir.
Uwaimir bin Zaid bin Qais radhiyallahu an. Sebagian mengatakan Uwaimir bin Qais bin Zaid. Sebagian mengatakan Uwaimir bin Zaid bin Qais, dibalik. Radhiyallahu an qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum saya lanjutkan, biasanipun dumugi jam pinten ngantos jam pinten menika pengaosanipun. Biasanya saya ngikuti kebiasaan para ustadz yang biasa ngisi di sini jam 6. Insyaallah. Pas nanti jam 6 kita sholat suruk isyraq insyaallah. Saya sudah tahu tuntunannya sholat isyraq. 2 rakaat yang kita kerjakan kalau kita duduk di masjid sampai terbit matahari dan sudah setinggi 1 tombak. 1 tombak itu 15 menit atau 20 menit dari syuruk. Ini tadi kan baru bunyi ya. Ya, 542 tambahkan 15 menit berapa para jamaah? 558. Jadi pas jam 6. Nanti sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti apa? Haji atau umroh sempurna. Haji atau umroh sempurna para jamaah. Yang rahmati Allah Ta'ala. Insya Allah di buku ini juga akan dibahas. Insya Allah. Rasulullah SAW bersabda, man salaka thariqan, barang siapa menempuh satu jalan. Salaka itu menempuh atau meniti. Jadi berjalan di atasnya. Itu namanya menempuh atau meniti. Barang siapa menempuh satu jalan. Yabtaghi fihi ilman. Yang dia mencari di jalan itu ilmu agama. Para jamaah, para ulama mengatakan, ulama-ulama kita ahlul hadis berkata, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, apabila disebut kata ilmu dalam Al-Quran dan sunnah, maka itu bukan ilmu umum, tapi ilmu agama. Ilmu agama. Jadi kata-kata ilmu yang diberi keutamaan itu ilmu agama. Bukan berarti seorang tidak boleh mempelajari ilmu umum, tidak. Jangan salah paham. Tetapi mempelajari ilmu agama itu memiliki keutamaan. Contoh seperti tadi Mas Wildan, beliau sekolah di SMA negeri di Kabupaten Kediri, kemudian belajar di pesantren, berarti menggabungkan mencari ilmu agama dengan ilmu umum. Bagus para jemaah. Dan kita bangga apabila ada dokter yang hafal Al-Quran, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, anggota TNI yang hafal Al-Quran, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, ngerti agama. Kita bangga para jemaah. Anak-anak muda kuliahnya umum, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, tapi juga pintar ngaji, bacaan Qur'annya bagus. Kita bangga para jemaah. Karena yang wajib adalah mencari ilmu agama. Mencari ilmu umum itu tidak wajib. Maka panjenengan apabila putranya setelah SMA meminta untuk kuliah umum, nasihatina, ibu dan bapak mau membiayai kamu. Tapi supaya ibu dan bapak tidak dosa di sisi Allah, kamu harus tetap ngaji. Cari pengajian-pengajian Al-Quran dan Sunnah di sekitar kampusmu. Kalau ada di dalam kampusmu cari. Selain kamu kuliah, kedokteran kamu harus ikut pengajian-pengajian. Karena yang wajib itu bukan mencari ilmu kedokteran, tapi mencari ilmu agama. Sampaikan demikian supaya kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memperjalankan orang tersebut dengan ilmu yang dicarinya itu tariqan di sebuah jalan ilal jannah menuju surga. Jadi orang yang berjalan di jalan ilmu itu sebenarnya sedang berjalan di jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ilmu itu, ilmu agama loh ya. Tidak ada yang mengajak kepada keburukan. Ada tidak para jemaah? Ilmu agama Islam mengajak kepada keburukan. Tunjukkan kepada saya satu saja, tidak ada sama sekali. Tidak ada ilmu agama Islam mengajak kepada keburukan, tidak ada. Sama sekali tidak ada para jemaah. Semuanya mengajak kepada kebaikan. Bahkan Islam melarang kita dari berbagai macam keburukan. Tidak ada satupun keburukan yang diperbolehkan dalam Islam. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang terpaksa. Bohong, berdusta pada asalnya haram. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Seorang tentara ditawan musuh dan dia muslim. Ditanya oleh musuhnya yang kafir, berapa jumlah pasukan yang kamu ikut di dalamnya? Tidak boleh dia menyebutkan jumlah yang aslinya. Kalau jumlahnya 500, katakan 5.000. Jangan dikatakan yang sedikit. Jumlah pasukan kami 5.000, biar gentar, musuhnya menjadi gentar. Dan jangan diberitahu komandannya tinggal di mana. Oh, di sana.
Tidak boleh para jamaah. Dusta di situ haram. Padahal dusta pada asalnya itu para jamaah tidak boleh. Tapi bila jadi pada suatu saat dusta malah wajib kita berdusta. Ada seorang datang ke kampung mencari, membawa sebilah pedang yang panjang dan tajam, kelihatan tajamnya. Dia mengatakan, mana rumahnya si fulan? Mari Pak, saya antarkan. Oh, jangan para jamaah, kita sudah tahu dia ini ngamuk, kelihatan mukanya merah, bawa pedang, kemudian mari Pak saya antarkan Pak. Tidak boleh. Katakan orangnya sudah pindah Pak. Dusta sudah pindah Pak. Gak tahu bulan lalu pindah kemana saya juga nggak paham Pak. Wong dia ini nggak pernah bertetangga, kayaknya begitu. Padahal ada di samping rumah kita para jamaah. Dusta dalam kondisi seperti ini menyelamatkan orang yang hendak dibunuh wajib. Dusta yang wajib ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Baik. Jadi mencari ilmu jalan menuju surga. Wa innal malaikata, kata Nabi, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah la tadau ajnihataha, benar-benar meletakkan sayap-sayapnya. Jadi malaikat itu punya sayap para jemaah. Jadi malaikat-malaikat Allah berdasarkan nas-nas yang sahih punya sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang lebih. Dan malaikat yang paling banyak sayapnya adalah Jibril alaihissalam. Beliau memiliki 600 janah, 600 buah sayap. Dan 1 sayap Jibril menutupi ufuk. Menutupi apa? Ufuk. Ufuk itu cakrawala. Menutupi ufuk. Sayapnya Jibril alaihissalam. Ridhon li talibil ilmi. Mereka meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu. Wa innal alima, dan sungguhnya orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, seorang yang diamanati ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati, benar-benar akan dimohonkan ampunan untuknya oleh siapa saja makhluk yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa saja makhluk yang ada di bumi. Jadi orang yang berilmu para jamaah, panjenengan kalau sudah ngaji begini kemudian punya ilmu, kita semuanya ini orang-orang beriman yang mau mencari ilmu dan berilmu, itu dimohonkan ampunan. Dosa-dosa kita dimohonkan ampunan oleh siapa saja makhluk yang ada di langit maupun bumi. Yang di bumi siapa? Hewan-hewan, semuanya memohonkan ampunan. Di langit malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Hattal hitani fil ma, hingga ikan-ikan besar yang ada di air memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Sehingga kita tidak boleh mencaci maki ulama. Karena ulama itu sekalipun tidak maksum, kalau Nabi kan maksum ya, maksum terjaga dari dosa. Ulama, kiai, ustadz, syekh itu tidak maksum, ada kesalahannya para jamaah. Kalau kita cari-cari kesalahannya pasti akan dapat. Tapi mereka itu setiap harinya, setiap saat dimintakan ampunan. Dari makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi memohonkan ampunan untuk ulama-ulama kaum muslimin. Oleh karena itu para ulama mengatakan jangan mencaci maki ulama kita. Jika ada kesalahan ingatkan. Jika berbuat salah terus doakan supaya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ampunan. Taib. Kemudian wa fadlul alimi 'alal abidi, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang alim atas orang yang sekadar ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib, seperti keutamaannya bulan atas seluruh bintang-bintang. Dan agama Islam ini dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Begini, kalau orang Yahudi, mereka belajar ilmu dan menjadi alim, tapi ilmunya tidak diamalkan. Itu orang Yahudi. Dan dicela dalam surah Al-Fatihah. Orang Nasrani semangat beribadah para jemaah, tapi ibadahnya tidak ada dasar ilmu. Dua sisi ini buruk semuanya. Punya ilmu tidak diamalkan, beramal tanpa dasar ilmu. Kaum muslimin di antara kedua kelompok itu. Kaum muslimin diperintahkan untuk mencari ilmu, setelah itu diperintahkan untuk mengamalkan ilmu kaum muslimin. Sehingga indah sekali agama Islam ini para jemaah. Benar indah sekali. Agama Islam ini indah sekali. Kalau ada seorang muslim benci dengan agamanya sendiri, benci dengan syariat Allah ini, berarti dia belum tahu ilmu. Dia belum duduk di majelis ilmu. Kalau dia sudah duduk di majelis ilmu, betapa mulianya ilmu agama Islam para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, jadi orang yang alim itu ibarat bulan. Tahu bulan para jemaah? Bagaimana cahayanya?
Apalagi di bulan purnama tanggal 13, 14, 15 ketika Ayyamul Bid itu betul-betul bulat terang cahayanya. Bagaimana dengan bintang-bintang? Hanya kerlap-kerlip. Itulah perumpamaan orang yang sekedar rajin ibadah, tetap ada keutamaannya, tapi tidak seperti orang yang berilmu dan rajin ibadah. Berbeda ini para jemaah. Maka kembali saya katakan, disyukuri yang sudah beribadah di masjid kemudian mau duduk sebentar untuk mengkaji ilmu, disyukuri para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama mereka adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang emas dan uang perak. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Innama warathul ilma, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Jadi para nabi itu punya warisan, tapi warisannya adalah ilmu, warisan para nabi. Faman akhadha bihi, siapa yang mengambil ilmu warisan para nabi tersebut, faqad akhadha, maka sungguh dia telah mengambil bihaddin wafirin, bagian yang sangat banyak dan melimpah. Jadi seperti orang yang mengambil warisan sampai dia berat untuk memikulnya, saking banyaknya warisan yang dia dapatkan apabila dia mengambil warisan ilmunya para nabi. Hadis ini rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor 21.715. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, hadis nomor 3641. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi dalam Jami' atau sunannya, hadis nomor 2682. Wa lafdhu lahu, dan ini lafadznya Imam At-Tirmidzi. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 223 dalam sunannya. Wa sahhahahul Imamul Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani fi Sahih At-Tirmidzi, dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Jadi hadis ini disahihkan oleh siapa? Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Ar-rawi, perawi hadis ini adalah Hakimul Ummati, orang yang paling bijaksana di antara umatnya Rasulullah SAW, yaitu Abu Darda. Jadi dikenal beliau ini orang yang bijaksana. Bijaksana itu begini berjam, setiap kali berbuat itu ditimbang-timbang dengan pertimbangan yang masak antara maslahat dan madorotnya, dipertimbangkan betul-betul, sehingga ketika menentukan keputusan, betul-betul keputusan itu di atas kemaslahatan, bukan di atas kemadorotan. Namanya huwa adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabiyun, seorang sahabat yang beliau wulida, dilahirkan sanata arba' wa arba'ina qabla al-hijrah, tahun 44 sebelum hijriah, di kota Yathrib atau di daerah Yathrib. Jadi Madinah dulu namanya apa? Yathrib. Jadi beliau berarti asli penduduk Madinah, makanya Al-Ansari, dari sahabat Ansor beliau ini. Lahir tahun 44 sebelum hijriah. Kalau tahun 44 berarti dengan Nabi usianya terpaut 9 tahun, karena Nabi tahun 53 sebelum hijriah. Ketika Nabi hijrah, beliau sudah berusia 53 tahun. Tapi Abu Darda baru berusia 44 tahun, terpaut berapa? 9 tahun. Dan Abu Darda ini wafatu fi sanata 32 hijriyatan bi Dimas. Beliau meninggal tahun 32 hijriah di Damaskus, di Suriah, di Syam, di negeri Syam. Imam umat ini, yaitu sahabat yang mulia Abu Darda. Kemudian di antara perawi hadis yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi huwa Abu Isa, kunyahnya Abu Isa. Namanya Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah. Seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 209 di Tirmid dan wafat 279 di Tirmid juga. Makanya katakan At-Tirmidzi. Jadi ulama-ulama itu begitu. Jadi At-Tirmidzi itu bukan nama, itu nisbah kepada daerah. Al-Bukhari dari Bukhara, ya. An-Naisaburi dari Naisabur, itu begitu. Al-Albani dari Albania, gitu. Al-Jawi dari Jawa. Loh, di Saudi itu banyak yang Al-Jawi dari Jawa, ya. Al-Maduri dari Madura, begitu ya, memang ya. Al-Indonesi dari Indonesia, ada di
di Saudi, ulama-ulama yang asalnya dari Indonesia. Jadi visnya masih vis Indonesia tapi sudah tidak bisa bahasa Indonesia. Sama dengan saudara-saudara kita yang nasabnya itu ke Arab, ke Yaman atau ke Saudi. Kalau sudah tinggal di Indonesia ya lupa dengan bahasa Arabnya. Sama itu para jamaah. Nah, orang Indonesia juga begitu. Saya ketemu dengan orang-orang Indonesia yang di Saudi para jamaah, yang sudah di sana lama, itu anak-anaknya tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Apalagi yang dia diperistri oleh orang Saudi. Jadi misalnya suaminya orang Saudi atau istrinya orang Saudi. Karena komunikasi dengan pasangannya itu bahasa Arab, anak-anaknya itu loh tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Karena ibunya mau ngomong dengan siapa bahasa Indonesia para jemaah? Nggak ada lawan bicaranya. Ya, saya ketemu ada seorang ibu dari Tegal, Jawa Tengah ya Tegalnya. Tayyib. Beliau diperistri oleh orang Saudi. Semua putra putrinya tidak ada yang bisa bahasa Tegal atau bahasa Indonesia, tidak ada. Semua visnya seperti abahnya, bapaknya orang Saudi, dan semua nyecret itu apa? Bahasa Arab. Saya heran di Saudi itu, Masya Allah, anak kecil 2 tahun bisa bahasa Arab loh. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, sudah 50 tahun nggak bisa bahasa Arab. Bener, saya heran di Saudi. Nanti coba pas bapak-bapak umrah atau haji. Ajak omong anak-anak Saudi yang umur 2 tahun, bisa bahasa Arab, 3 tahun bisa bahasa Arab. Gitu, pintar-pintar. Tapi kita tidak bisa bahasa Arab ini. Ya ini nasihat para jamaah, bukan membuli panjenengan saya. Nasihat supaya belajar bahasa Arab. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Di pesantren kami alhamdulillah ada bapak-bapak usia 62 tahun, 60 tahun itu belajar bahasa Arab. Masya Allah. Semangat. Sudah sepuh-sepuh. Ya kadang-kadang melafatkan sudah nggak bisa genah itu nggak bisa jelas, ceto. Kenapa? Giginya sudah mulai tanggal, susah itu. Ngeses itu sudah mulai banyak giginya yang ompong itu ngeses, nggak bisa ngowos ya, nggak bisa itu, susah coba. Iya, tapi masih semangat belajar bahasa Arab. Maka para jamaah dicari ya masjid-masjid yang ada pelajaran bahasa Arab, diikuti para jamaah. Tidak ada ruginya. Jangan targetkan bisa, targetkan terus ikut saja. Kalau sudah model seperti bapak-bapak sudah susah untuk bisa itu para jamaah. Kadang-kadang sudah berat itu. Kecuali masih muda-muda begini, Masya Allah, target bisa insya Allah. Taib, itu Imam At-Tirmidzi. Kemudian perawi yang selainnya adalah Ibnu Majah. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rib'i Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Lahir 209 di Qazwin, meninggal 273 di Qazwin juga. Ibnu Majah. Berarti seumuran dengan, sepantaran dengan At-Tirmidzi, tapi wafatnya lebih dahulu, sekitar 6 tahun. Kemudian berjamaah, perhatikan ya, saya mau ingin sebutkan ini. Abu Darda tadi lahir tahun 44 sebelum Hijriah, wafat 33, berarti berapa? 44 tambah 33, 32, 76 tahun. Perhatikan dulu, usianya umatnya Rasulullah. Saya ingin jelaskan sedikit. Jadi menyebutkan nama-nama begini tidak ada ruginya, ada faedahnya banyak. 76 tahun Abu Darda. Imam At-Tirmidzi wafat 279, lahir 29, berarti 70 tahun At-Tirmidzi. Ibnu Majah wafat 273, lahir 209. Berarti berapa? 60 berapa para jamaah? 64 tahun. Dan itu benar sebagaimana sabda Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku hanya sekitar 60 hingga 70 tahun, antara 60 hingga 70 tahun. Persiapan bersama. Bukan hanya yang sudah 60 70, semua persiapan. Berbekal itu untuk bersemua. Bukankah khotib mesti mengatakan wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bersiap-siap para jemaah. Banyak di hari-hari ini, dan ini merupakan tanda-tanda kecil kiamat, meninggal itu mendadak banget, betul. Kadang kita kaget para jemaah. Berita wafatnya itu mendadak sekali. Sangat mendadak. Tidak didahului sakit, itu banyak yang meninggal demikian para jemaah. Tahu-tahu wafat, dikabarkan wafat, tahu-tahu wafat. Karena memang umurnya, umatnya Rasulullah hanya sekitar 60 dan 70. Dan banyak yang tidak sampai 60 tahun yang wafat. Umur umatnya Rasulullah SAW.
Taib. Kemudian Al-Albani, ini yang terakhir ya, karena sudah jam 6. Imam Al-Albani, beliau adalah huwa Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Hajj Nuh bin Najati Al-Albani Al-Arnauti, seorang ulama dari Albania, Eropa ini. Jadi banyak ulama ahlul hadis itu bukan orang Arab. Al-Bukhari itu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, nama lengkapnya, itu bukan orang Arab. Tapi mereka ilmunya mengalahkan orang Arab. Karena memang ilmu agama Islam bukan hanya untuk orang Arab. Tidak menjadi monopoli orang Arab. Ilmu agama Islam ini siapapun bisa mendapatkannya. Bahkan orang-orang Saudi itu terkadang terkagum-kagum dengan orang Indonesia. Lidahnya lidah Indonesia, tapi bisa baca Quran lebih baik daripada orang Arab. Itu dikagumi. Dan alhamdulillah di Saudi itu banyak imam-imam khotib itu dari Indonesia. Imam-imam dan khotib-khotib itu dari mana? Dari Indonesia para jemaah. Banyak. Di Qatar juga demikian. Alhamdulillah. Di Qatar juga demikian. Alhamdulillah banyak orang-orang asli Indonesia di sana. Jadi kalau panjenengan melihat, ini seperti orang Indonesia wajahnya, ya memang orang Indonesia. Dia sudah menjadi imam di sana, ditunjuk. Tapi syaratnya memang berat, 30 juz para jemaah. Baru jadi imam di sana. Muadzin aja syaratnya 5 juz. Kalau di sini, kalau cari syarat 5 juz saja, imam saja nggak dapat kita di sini, susah para jemaah. Kalau di Saudi syaratnya harus 30 juz menjadi imam. Kecuali imam badal itu masih boleh 15 juz, separuh dari Al-Quran boleh. Tapi imam tetap itu rata-rata 30 juz syaratnya. Taib. Karena imam di sana diberi mukafaah, diberi honorarium para jemaah. Dan itu boleh. Kenapa? Bukan sholatnya yang digaji, tapi menjaga waktunya yang diberi ganti. Karena dia harus meluangkan waktu, pergi dari rumahnya, meninggalkan keluarganya dan seterusnya. Boleh para jemaah. Taib. Itu Imam Al-Albani. Lahir tahun 1333 Hijriah. Di Askudrah Albania. Jadi 1333 di Askudrah Albania dan wafat 1420 Hijriah di Amman, kota Al-Urdun, Yordania. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Masya Allah. 1 jam lebih ya, 1 jam lebih hanya satu pembahasan. Padahal kitab ini berisi para jamaah 40 pembahasan. Berarti selesai dalam 40 pertemuan. Dan ini adalah termasuk strateginya dai supaya diundang lagi. Enggak, ini guyon-guyon. Enggak, Pak. Mohon maaf Bapak Tamir, guyon. Memang enggak cukup waktunya, Pak. Kalau kita buru-buru juga tidak baik ngaji itu ya. Satu tapi betul-betul bisa dirasakan oleh hati kita, pulang kita rajin menuntut ilmu, dulunya kita malas-malasan belajar, akhirnya semangat menuntut ilmu, itu sudah lebih bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berterima kasih kepada Takmir Masjid Al-Mu'minun Jalan Mahakam 29 ya, Malang, atas waktunya yang tidak bisa saya ganti dengan apapun kecuali ucapan jazakumullah khairan. Kemudian kepada Pak Wildan yang telah menghubungi saya ya, jazakallahu khairan. Dan kepada panjenengan semuanya, panjenengan sedoyo, Bapak Ibu, saudara-saudara sedoyo, ikhwan dan akhwat yang telah berkenan meluangkan waktunya, sabar menunggu sampai akhir pengajian, dan alhamdulillah tidak ada yang lihat jam. Alhamdulillah. Sepengetahuan saya loh ya. Kalau ngelirik nggak tahu saya. Baik, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Benar, kalau tidak lihat jam itu enggak terasa. Tiba-tiba sudah jam sekian. Tapi kalau lihat jam, gak mari-mari ustadz ngomong, gak mari-mari, nanti begitu. Tapi kalau tidak lihat jam itu gak terasa ngaji itu. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.